Oke, kita lanjut ke pernyataan kedua. Ini bisa dibaca FUG gitu, bisa silakan, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya bacanya adalah F irisan G ya itu ya. Ya, maksudnya apa ini? Ini adalah ketika X yang di persamaan F, jadi ketika X di fungsi F, itu digantikan oleh fungsi G. Jadi kalau kita lihat fungsi F-nya aslinya adalah 2X min 5 ya. Nah, ketika dia menjadi ini, berarti X ini kita ganti dengan ini. Kita ganti dengan ini. Sehingga dia akan menjadi 2. X yang kita ganti itu berarti 3X plus 1 per X min 2 min 5. Tetap min 5-nya ya. Kita selesaikan. Ini kita kalikan. Dia menjadi 6X plus 2 ya. Per X min 2 min 5. Gimana menyelesaikannya ya? Sama dengan persamaan atau dengan pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. Syaratnya harus sama pecah apa? Bawahnya harus sama ya. Berarti kita samakan. Berarti ini kita kalikan dengan X min 2 per X min 2. Tujuannya apa? Supaya sama bawahnya. Kalau bawahnya sama, maka kita bisa operasikan kan ya. Oke, ini dulu ya. Ini min 5X kali min 5 kali X jadi min 5X. Min 5 kali min 2 jadi plus 10. Karena dia sama-sama saya tulis saja ya. 6X plus 2 per mohon maaf, pencet ini. Pencet. Gimana balikannya? Oh ini. Karena terlalu ke bawah jadi pencet. Tetap X min 2. Nah, ini dia menjadi min 10X ya. Min 10. Min 5X maksudnya. Kemudian bentar. Kan plus 10 ya. Nah, ini kan sudah sama penyebutnya. Saya pindah ke sebelah sini ya. Karena sudah sama penyebutnya, berarti dia bisa dioperasikan ya. Sehingga dia 6X plus 2 min 5X plus 10 per X min 2. Sehingga F UG-nya ini akan menjadi X 6X min 5X ya. Plus 12 per X min 2. Jadi F UG X itu sama dengan ini. Jadi ini salah ya. Sekarang FUG3. FUG3 itu berarti kalau FUG, X-nya kita ganti 3. Nah, maka kita lihat. Ini kalau kita ganti 3, berarti dia akan menjadi 3 plus 12 per 3 min 2 ya. Sehingga dia akan menjadi 15 per 1. Ternyata benar persamaan nomor 4. Duh, kok nggak ada nih? Oh, saya pikir tadi belum saya share screen.
Rata sudah ya. Karena apa namanya, dari zoomnya kok hilang semua itu barnya. Jadi saya pikir belum saya share screen. Ya ada yang tanyakan untuk nomor 4 ini. Saya tadi perkiraan bisa bahas sampai 10 soal ya. Ternyata nggak bisa ya. Karena memang panjang soalnya ya. Kalau misalkan saya cepatkan menjelaskannya juga kasihan kalian kan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah tentang apa namanya juga tentang trigonometri juga ini ya. Jadi kalau misalkan ini adalah menara mercusuarnya ya, kemudian ini adalah katakanlah P pengamat dan bawahnya ini di groundnya itu adalah O ya, tingginya adalah 50 meter. Posisi kapal A, kapal B dan kaki mercusuar terletak segaris dengan kapal B berada di antara mercusuar dan kapal A. Berarti ini kapal B, ini kapal A ya. Kemudian sudut depresi kapal A adalah 30 derajat dan kapal B adalah 60 derajat. Berarti kalau ini kita tarik ke sini, ini ini adalah 60 derajat, 30 derajat, sedangkan ini adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah jarak dari kapal A ke kapal B ya. Berarti AB ini yang ditanyakan. Berarti ditanyakan adalah AB. Yang diketahui adalah ini aja tingginya ini. Berarti di sini ada dua segitiga ya. Ada segitiga OBP, ada segitiga OAP ya. Trigonometri lagi kan dengan siku-siku di O. Oke, karena ada dua sudut dan yang ditanyakan adalah ini. Kalau kita lihat kan ini AB ini kan sebenarnya OA ya. OA dikurangi OB ya. Jadi ini yang kita perlu cari tahu dulu. OA-nya berapa, OB-nya berapa. Kalau kita lihat OB ini adalah sisi samping dari sudut 60, sedangkan OA ini adalah sisi samping dari sudut 30 ya. Ini kan segitiga AUP ya atau OAP ya. Karena ini yang diketahui sisi depannya, sini sisi depan, ini sisi samping, maka kita gunakan tangan ya. Berarti tangan 60 untuk yang ini dulu, itu sama dengan depan per samping ya. Desa ya. Tan desa, sin demi, tan desa berarti tangan depan samping. Per sama dengan 50 per OB ya. Tangan 60 berapa? Ada yang hafal? Tangan 60 itu kalau sin 60 adalah setengah akar 3, kemudian cos 60 adalah setengah, berarti tangan 60 adalah setengah akar 3 per setengah atau akar 3. Sehingga akar 3 akan sama dengan 50 per OB. Berarti OB sama dengan 50 per akar 3. Oke, OB sudah ketemu. Berarti kita cari OA. Maka kita pakai yang tan 30, tangan 30. Tangan 30 derajat, tangannya ini akan sama dengan OP per OA. Atau sama dengan 50 meter per OA. Tan 30 berapa?
Kalau ini tadi setengah akar 3 per setengah, kalau sin 60, sin 30 itu setengah, sedangkan cos 30 itu adalah setengah akar 3. Berarti tangan 630 itu adalah sepertiga akar 3 ya. Kan aslinya seperakar 3. Kalau ini kita kalikan akar 3 per 3, berarti dia akan menjadi sepertiga akar 3. Berarti tan 30 itu adalah akar 3 per 3. 50 per OA ya. Sehingga OA sama dengan ini ke sini 150 per akar 3. Nah, OA sudah ketemu, OB sudah ketemu. Tinggal kita cari AB, berarti kita masukkan AB sama dengan OA min OB. OA-nya adalah 150 akar 3, OB-nya adalah 50 per akar 3, sama-sama akar 3 berarti bisa langsung dioperasikan. Berarti dia akan adalah jawabannya adalah 100 akar 3 jarak kapal A ke kapal B. Loh, kok enggak ada ya? Nah, AB sama dengan 100 per akar 3 supaya dia lebih rasional, lebih sederhana, kita kalikan akar 3 per akar 3 ya. Sehingga ini menjadi 100 akar 3, akar 3 kali 3 menjadi 3. Jadi ini jawabannya ya, meter. Ada yang tanyakan? Silakan. Jadi selain harus hafal rumus ya TKA ini juga harus logikanya juga harus main ya. Oke, ini soal berhubungan dengan statistik mengenai rata-rata ya. Nilai ujian 29 siswa adalah 80 rata-ratanya ya. Jika nilai seorang pindahan digabungkan, maka rata-rata kelas menjadi 81. Kemudian jika nilai Budi digabungkan dengan nilai 4 siswa yang lain, maka 4 siswa yang berrata-rata 80, berapakah rata-rata nilai Budi dan keempat siswa tersebut? Jadi kita harus cari dulu nilai Budi ya, berapa nilai Budi ini. Kita lihat 29, 80. Berarti jumlah keseluruhan dari totalnya ya, total nilai dari 29 siswa itu adalah 29 kali 80. Ini kalau 30 kali 80 itu 2.400. Dikurangi 1 berarti 2.320. Dikurangi 180. Ketika ditambah nilai ini total awal ya. Katakanlah saya anggap total 1 ya. Untuk total 2 itu berarti nilai Budi kita anggap X ya. Berarti sama dengan 2320 plus X. Ya. Kemudian rata-rata kalau ini R1 ya. 80 tadi kan R1 ya, rata-rata pertama. Rata-rata kedua atau R2 itu sama dengan 81. Padahal R2 ini sama dengan total 2
dibagi 30 orang ya. Kenapa kok 30? Karena 29 plus Budi. Jadi 29 plus 1. Jadi 30 ya. R2-nya ada. R2-nya ini 81. Total 2-nya adalah 2, 3, 20 plus X. Jumlah siswanya 30. Maka ini kali ini. Bentar, saya pindah dulu. 30 kali 81 berarti 24, 80 ya. Betul. 24, 30 ya, mohon maaf. Sama dengan 2, 3, 20 plus X. Ya betul. 3, 2 ya betul. Uh, Nilai Budi kok 110 tapi ya ini ya. Sebentar, ada yang keliru paling. Sebentar, saya kalikan dulu. 81 kali 30, 0, 8, 3, 0, 3, 4, 24. Ya betul ya, 24, 30. Oh, 90 deh. Berarti X sama dengan 24, 30 dikurangi 23, 20. Atau sama dengan 90. Berarti nilai Budi adalah ini ya. Pertanyaannya adalah jika ditambahkan ke ini. Nah, ini T3 ya, total 3 katakanlah. Adalah 4 kali 80. Sama dengan 320. Sedangkan R3 rata-rata ketiga berarti total 3 dibagi dengan jumlah siswa baru, yaitu 4 plus 1 atau 5. Oh, belum ditambah nilai Budi ya. Nah, berarti sama dengan 410 per 5. Atau sama dengan 82 ya. Eh, Salah ya jawabannya. Jawabannya D di situ. Sebentar. 4 kali 80, 320 betul. Tambah nilainya Budi 90, jadi 410. 410 bagi 5, iya betul, 82 berarti. 86, 5 kali 86, 430. Tak mungkin. Oh iya, ini 110. Betul ya, berarti nilai Budi 110. Berarti ini tambah 110, mohon maaf ya. Berarti 430. Jadinya 86 ya. Jadi nilai Budinya itu adalah 110 ya. Jadi pintar sekali Budi ini, sampai nilainya lebih dari 100 ya. Sesuai soal ini ya. Ini dikurangi ini ya betul 110 ya, betul ya. Kita hitung aja supaya memastikan. 2, 3, 20. 0, 1, 1. Iya, berarti nilai Budi betul 110. Ya memang agak beda ya soalnya ya. Tapi yang ditulisnya seperti itu ya mau gimana lagi. Karena biasanya nilai maksimal itu 100 ya. Oke, ada yang tanyakan dulu soal tadi. Bukan ada peringatan sampai apa ini? Enam menit ya masih ada waktu. Ya,
Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 15 meter ya. Jadi ini bolanya dijatuhkan ke sini yaitu 15 meter. Kemudian setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Berarti dia memantul gini. Nah, ketinggiannya ini adalah 15 dikali 2/3 atau 10 ya. Kemudian kan dia pasti turun lagi. Nah, kemudian dia memantul lagi. Nah, kalau di sini, nah pantulan yang kedua itu 15 kali 2/3 kali 2/3. Kemudian turun lagi, mantul lagi. Nah, pantulan yang ketiga 15 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3. Dan seterusnya sampai dia berhenti ya. Yang ditanyakan adalah panjang lintasan yang ditempuh sampai bola berhenti. Jadi panjang lintasan itu bukan jarak dari dia dijatuhkan sampai dia berhenti, bukan ya. Bukan itu yang ditanyakan. Tetapi panjang lintasan itu ini naik, turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi, naik lagi, dan seterusnya sampai berhenti ya. Kalau kita lihat, itu yang pertama 15, kemudian dia jadi 15 2/3, kemudian jadi 15 2/3 kuadrat ya. Kalau 2/3-nya ada dua kan bisa ditulis gini. Kemudian jadi 15 2/3 pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini adalah deret geometri ya. Dengan R-nya adalah 2/3 ya. Jadi kalau kita lihat itu akan membentuk deret geometri ya. Oke, kalau di deret geometri ada jumlah S tak hingga ya. S tak hingga itu rumusnya adalah ini nilai awal per dari R-nya atau 2/3. Nih, tuh, 1-2/3 ya. Deret tak hingga dari deret geometri. Nah, R-nya ada, kita cari S tak hingganya. Sebentar, saya hapus dulu. Di mana tadi? Oh ini. Ya, untuk deret tak hingga itu eh, kalau yang dari pertama itu A, berarti A per 1 min R ya rumusnya untuk jumlah tak hingganya. Sehingga S tak hingganya adalah, oh, kok masih penghapus. Bentar. Keliru. Kan. A-nya itu adalah ini, A itu adalah yang nilai awalnya ya. Jadi dia 15 per 1 dikurangi 2/3. Maka sama dengan 15 per sepertiga. Sehingga sama dengan 30 S tak hingganya. Tetapi S tak hingga itu hanya ininya aja. Dia hanya menghitung naiknya aja atau turunnya saja. Padahal di sini adalah naik turun. Ya, ini kan pernah naik turun kan. Tetapi untuk yang S ini hanya menghitung naiknya saja karena di sini
keterangannya adalah mencapai ketinggian pantulannya. Jadi kalau pantulannya itu kan berarti ke atasnya saja. Sehingga S hingga ini hanya untuk yang ke atasnya saja. Sehingga untuk mencari totalnya, maka ini kita kalikan dua. Jadi total lintasannya adalah 30 kali 2, kemudian ditambah 15. Loh, kok bisa tambah 15? Ya, karena kondisi awalnya ini. Nah, ini kan tadi tidak dihitung. Yang dihitung hanya ininya aja, naiknya dan seterusnya ini. Tapi ininya tidak dihitung. Nah, sehingga total lintasannya adalah 60 plus 15 atau sama dengan 75 meter. Jadi yang pertama kok kenapa kok dikali dua? Karena gerakan bolanya adalah naik turun. Sedangkan persamaan geometrinya itu hanya untuk naiknya saja. Karena ini dikatakan setiap kali memantul, bola mencapai ketinggian 2/3 ya. Nanti kan yang namanya memantul berarti dia diawali dari sini kan. Ini awalnya ya. Dia berkurang menjadi 2/3, 2/3 dan seterusnya. Deretnya itu hanya pantulannya saja, hanya ke atasnya saja. Ke bawahnya enggak, karena itu kita kalikan dengan 2. Kemudian kenapa kok tambahkan 15? Karena awalnya dia dijatuhkan dari ketinggian 15 meter ini. Sehingga total lintasannya adalah 30 kali 2 plus 15. Jadi kalau mau cepat, langsung aja berarti 2 dikali S tak hingga ya. Kemudian ditambah dengan A-nya, atau awalnya itu tadi. Ini sering keluar sepertinya soal ini. Ada yang tanyakan, silakan. Tentunya waktunya sudah habis ya. Kita baru membahas berapa soal tadi ya? 7 ya. Nanti kalau misalkan memang mau dilanjutkan untuk membahas soal TKA lagi, silakan di request ke Mbak Admin ya. Jadi memang soal TKA itu nggak bisa cepat bahasnya, nggak seperti soal persiapan akhir tahun ya, karena memang soalnya tingkat kesulitan di atas rata-rata. Baik, karena waktu sudah habis, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Ya, sama-sama, Mbak.